Yo, what's up, cuy? Perkenalkan, nama saya Kaisan Sa'adudin Yasid Hanafi dari kelas LD10 jurusan Prodi Business Creation Binus Malang. Di sini saya akan membahas tentang Rise and Fall of Business, analisis bisnis model dari NASCAR. Yang pertama itu ada penjelasan singkat bisnis NASCAR. NASCAR atau biasa disebut National Association for Stock Car Auto Racing merupakan perusahaan keluarga yang menyelenggarakan berbagai macam acara balapan mobil stok. Mobil stok sendiri itu adalah merupakan mobil yang belum diubah konfigurasinya dari pabriknya. Jadi standarnya loh. Dengan seiring perkembangnya zaman, mobil stok itu merujuk pada mobil produksi apapun yang digunakan untuk balapan. Perusahaan ini didirikan oleh Bill France di tahun 1948. Saat ini NASCAR merupakan promotor penyelenggara balap mobil terbesar di Amerika Serikat. Dan NASCAR saat ini merupakan salah satu olahraga yang terpopuler dan banyak penggemarnya di Amerika Serikat. Dan sekarang sudah merambah ke seluruh dunia juga. Jadi pasarnya sudah internasional gitu cuy. Kondisi bisnis NASCAR di saat Rise. Kondisi Rise itu terjadi pada saat awal pembuatan NASCAR. Dan mereka Rise kembali pada saat mereka menarik beberapa pembalap. Lalu penonton pada televisi meningkat menjadi 46%. Walaupun penonton yang di sirkuit itu menurun persentasenya, dan dengan adanya itu sponsor yang masuk itu semakin meningkat dan akhirnya mengembalikan lagi kejayaan dari NASCAR itu sendiri, dan semakin banyak penonton secara internasional juga. Jadi pasarnya itu makin berkembang gitu cuy, bukan hanya dari warga Amerika saja. Lalu selanjutnya ada 9 blok BMC dari NASCAR. Yang pertama itu ada customer segment. Customernya itu pria dan wanita dari usia 15-60 tahun, masyarakat Amerika Serikat, pencinta balapan dan pencinta mobil pastinya. Value proposition yang dimiliki oleh NASCAR itu bisa menaikkan nama orang yang mengikuti balapannya. Yang kedua, memiliki nama di dunia olahraga Amerika atau menjadi 3 yang terbaik di Amerika Serikat cuy. Lalu membantu menaikkan penjualan bagi sponsorship yang ada di NASCAR itu sendiri. Lalu customer relationship-nya itu memberikan tiket promo, memberikan akses untuk menonton dengan mudah, memberikan pelayanan yang baik dan ramah, serta di sosial media mereka menjalin relasi yang sangat baik. Lalu selanjutnya adalah channel. Channelnya mereka itu pemasarannya ada di media televisi dan majalah, tontonan secara langsung melalui sirkuit dan offline store, dan lalu melalui website NASCAR.com itu sendiri. Revenue streams atau pendapatan yang diperolehnya itu dari penjualan tiket, sponsorship, pendaftaran untuk balapan, dan penjualan merchandise-nya. Lalu key activities, kegiatan kunci dari NASCAR itu sendiri pastinya kompetisi balapannya, lalu kegiatan marketing, lalu penarikan para pembalap dan pendaftaran pembalapnya, lalu penayangan secara digital, lalu penjualan tiket, lalu key resource. Key resource-nya itu para pegawai dari staff marketing, staff finance-nya, dan lain-lain segala macam. Lalu pastinya para pembalap. Lalu ada mobil balap pastinya. Kalau ada pembalap harus ada mobil balapnya biar bisa berjalan. Lalu ada sirkuitnya pastinya dan montir untuk memperbaiki mobil. Lalu key partner. Key partnernya itu investor, sponsorship, pembalap, media televisi untuk penayangan seperti Fox, Sport, Motor Vision, dan lain-lain. Media pengiklanan melalui billboard, majalah, dan lain-lain. Lalu desainer, lalu supplier kertas untuk tiket, merchandise, dan lain-lain. Lalu jasa towing, lalu montir, dan pastinya dokter. Lalu cost structure. Jadi pengeluaran yang dikeluarkan NASCAR itu ada biaya pengiklanan, asuransi dan utilitas, lalu biaya karyawan, biaya pembalap dan bonus untuk yang juara, biaya pembetulan atau maintenance sirkuit, dan lalu biaya produksi. Lanjut adalah kekuatan dan kelemahan dari blok BMC dari NASCAR itu sendiri. Yang pertama ada dari customer segment. Kelemahan pada customer segmentnya, pada awal pembukaan NASCAR hanya bisa dilihat oleh orang Amerika saja, dan untuk pembalapnya sendiri itu cukup mahal untuk pendaftarannya, sehingga untuk pembalapnya sendiri yang bisa masuk hanya untuk kalangan ekonominya yang tinggi. Lalu kekuatan dari customer segment ini adalah untuk sekarang sudah bisa dinikmati oleh khalayak secara internasional dan semua orang, dan semakin banyak konsumen baru yang tertarik dan berminat untuk menjadi pelanggan setia dari NASCAR itu sendiri. Lalu yang kedua adalah value proposition. Kelemahan dari value proposition dari NASCAR itu sendiri, sponsor yang masuk mengeluarkan biaya yang cukup banyak atau mahal untuk menaruh brandnya pada mobil setiap tim, dan brand yang tidak memiliki banyak peminat akan bangkrut atau rungkat. Kelebihan dari value proposition dari NASCAR itu sendiri, dengan durasi balapan yang cukup lama, yaitu 3 jam, membuat sponsor tersebut terpampang dan dilihat penonton, atau bisa dibilang pemasaran yang dilakukan durasinya cukup lama sehingga bisa dilihat dan diamati oleh penonton, sehingga membuat brand tersebut semakin dikenal banyak orang dan membuat penjualan
semakin meningkat. Lalu yang ketiga adalah channels. Kelemahan dari channels dari NASCAR ini sendiri, pada saat awal anggaran untuk promosi sangat besar sehingga membutuhkan banyak pengeluaran di awal, dan semakin kesini anggaran untuk penayangan di televisi juga semakin tinggi pastinya, semakin berkembangnya zaman. Lalu kekuatan dari channels itu sendiri, sudah banyaknya berita yang mengiklankan NASCAR walaupun dari pihak NASCAR-nya tidak meminta, sehingga bisa memperluas jangkauan customer dan bisa dibilang itu pengiklanan secara gratis. Lalu yang keempat adalah customer relationship. Kelemahan dari customer relationship dari NASCAR ini sendiri, untuk menarik pembalap yang baru itu cukup sulit karena harus memenuhi kriteria serta harus lulus tes kelayakan dulu, apakah mereka layak untuk balapan di NASCAR atau masih belum, dan pembayarannya itu cukup mahal. Lalu kelebihan dari customer relationship itu sendiri, mudah untuk menjalin relasi dengan konsumen melalui hubungan mulut ke mulut maupun dari konsumen langsung ke pihak NASCAR melalui staff, sehingga perusahaan juga bisa lebih mudah untuk mendapatkan feedback dari konsumen dan bisa lebih mudah untuk merealisasikan permintaan dari konsumen. Lalu yang kelima ada revenue stream. Kelemahan dari revenue streamnya itu sendiri, jika ingin mendapatkan pendapatan yang besar dari penonton, harus membuat kompetisi yang lebih menarik lagi dan bergengsi yang tidak monoton itu saja, dan harus membuat desain terbaru untuk merchandise-nya agar mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari segi penjualan produk dari merchandise NASCAR. Lalu kekuatan dari revenue streamnya itu pasti keuntungan yang didapatkan itu sangat tinggi dari segi manapun, dari segi penjualan tiket, lalu sponsorship-nya yang masuk, lalu pendaftaran dari pembalap dan merchandise-nya karena banyak peminatnya. Lalu yang keenam adalah key activities. Kelemahan dari key activities, banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh NASCAR sehingga membutuhkan sangat banyak karyawan sehingga pengeluaran yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Kekuatannya, dengan kegiatan yang dilakukan itu banyak sehingga bisa melakukan semua aktivitas inti itu lebih baik dan lebih maksimal, serta selalu berusaha untuk membuat kualitas yang baru sehingga tidak monoton dan lebih bervariasi. Lalu key resource. Kelemahan dari key resource, pegawai atau staff yang dibutuhkan itu sangat banyak sehingga banyak pula pengeluaran yang dikeluarkan oleh NASCAR. Lalu kelebihannya, banyaknya pegawai itu bisa membuat kegiatan operasional lebih mudah dan cepat serta maksimal, dan mudahnya menjalin relasi dengan rekan bisnis, dan dengan itu mendukung perkembangan NASCAR ini semakin jaya. Lalu key partner. Kelemahan, cukup sulit untuk menemukan pihak-pihak yang terpercaya. Lalu kekuatannya, mudah untuk menjalin relasi dengan berbagai pihak karena nama dari NASCAR itu sudah besar, jadi banyak peminatnya. Lalu cost structure. Kelemahan, pengeluaran yang dikeluarkan itu sangat besar, terlebih lagi untuk maintenance dari sirkuitnya itu sendiri, dan jika sulit menyusun keuangan yang tepat dan sesuai karena modal yang dikeluarkan itu cukup tinggi, sehingga perputaran uang harus jelas, rinci, dan tepat agar tetap balance. Kekuatan dari cost structure ini sendiri, keuntungan yang didapatkan itu sangat amat tinggi. Lalu selanjutnya adalah pola atau pattern dari NASCAR. Pattern yang digunakan dari NASCAR ialah jenis pattern long tail model, karena walaupun mereka memiliki beberapa produk yang dijual seperti merchandise-nya itu berupa baju, topi, celana, mobil-mobilan, dan lain sebagainya, mereka masih berfokus pada balapannya karena mereka merupakan bisnis dalam cabang olahraga balap, dan core value-nya itu ada di olahraga balap itu cuy, di balapannya, dan balapan ini yang membuat perusahaan NASCAR menjadi sukses dan berkembang. Swing! Anjay. Lalu bisnis model environment. Yang pertama dari market force itu market segment. Target yang dituju dari NASCAR itu ialah masyarakat Amerika dan para pecinta mobil dan pecinta balap. Tapi sekarang udah berubah. Customer mereka itu mendunia. Lalu yang kedua adalah need and demand. Bisa mengikuti permintaan pasar dan memperluas brand exposure dengan cara menayang pada digital karena teknologi semakin baju dan berkembang seiring berkembangnya zaman sehingga bisa dinikmati oleh semua orang. Lalu selanjutnya adalah market issue. NASCAR selalu memberikan inovasi baru serta pembalap baru, misalnya saja dengan membuat ajang balapan wanita dan membuka tren baru dengan menayangkan ajang balapan cabang wanita itu sendiri. Karena kan masih jarang tuh yang wanita tuh, jadi mereka membuat baru tuh. Lalu industry force. Yang pertama kompetitor. Kompetitor dari NASCAR sendiri merupakan dari ajang balapan lainnya seperti F1, MotoGP, lalu WSBK. Yang kedua adalah new entrance. Ajang balapan yang baru dan lebih menarik pasti bisa mengancam untuk NASCAR sendiri. Tetapi NASCAR sendiri juga bisa memberikan inovasi lebih baik lagi dan juga memiliki fans yang fanatik dan setia, sehingga agak sulit untuk menggoyahkan NASCAR gitu cuy. Lalu yang ketiga adalah supplier and other value chain actor. Yang terlibat ialah para pembalap, produsen mobil, sponsorship, dan ajang-ajang dari NASCAR kompetisinya itu sendiri. Lalu stakeholder. NASCAR memiliki beberapa orang yang berpengaruh, yaitu pendirinya, karyawan, para pembalap, sirkuit, investor, dan para penonton yang fanatik dan setia itu sendiri cuy.
Lalu selanjutnya adalah key trend. NASCAR harus mengikuti tren dan misalnya saja dengan cara memperluas pemasaran dan meningkatkan inovasi serta kreasinya. Serta mereka juga menerima sponsorship maupun kerjasama dengan para brand-brand, terutama brand perlengkapan atau kebutuhan untuk balapan. Dan dengan ini maka NASCAR bisa mengikuti tren yang ada dengan cukup maksimal. Lalu macroeconomic force. Kemajuan industri balap dan banyaknya penggemar ini menciptakan peluang bagus untuk membangun brand yang mungkin saja memberikan fasilitas untuk para pembalap. Brand itu sendiri seperti pembuatan produk dari helm, jaket, dan lain sebagainya, cuy. Value proposition canvas dari apa yuk? Value proposition canvas dari NASCAR. Yang pertama ada customer job. Customer jobnya itu menonton pertandingan balap mobil pastinya, mendukung pembalap jagoannya, melihat sponsor yang dipasang, melihat mobil stok atau mobil balap, mengisi waktu luang, dan meningkatkan popularitas pembalapnya. Gain yang dimiliki dari customer profile-nya itu sendiri adalah pembalap jagoannya itu menang, munculnya pembalap baru yang jago, meningkatkan penjualan dari sponsor, euforia menonton secara langsung itu lebih seru, bisa ditonton di mana saja melalui di rumah juga bisa. Lalu pain dari customer profile-nya itu sendiri adalah pemenang balapnya itu monoton takutnya. Lalu terjadinya crash atau kecelakaan, balapannya itu sangat panjang atau sangat lama selama 3 jam. Cuaca yang tidak mendukung, takutnya hujan segala macam, lalu kehilangan banyak konsumen dan sponsor. Lalu dari value proposition-nya sendiri adalah dari product and service, menambah pendapatan melalui penjualan tiket dan penjualan merchandise melalui website maupun offline store. Lalu mempromosikan sponsor yang dipasang dan membantu peningkatan penjualan. Lalu meningkatkan popularitas dari pembalapnya itu sendiri. Lalu memberikan kesempatan dan pengalaman bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan balap mobil. Lalu mengadakan pertandingan balap mobil yang disesuaikan dengan peminatnya. Gains dari value proposition itu sendiri memberikan kebebasan semua pembalap berkesempatan untuk mengikuti pertandingan NASCAR-nya. Jadi yang udah terdaftar itu bebas mau ikut atau enggak. Lalu menyediakan tiket dalam jumlah yang banyak, meningkatkan pencapaian target, penjualan melalui pendapatan tiket dan promosi dari sponsor. Lalu memberikan fasilitas yang spesial bagi penonton dan pembalap, misalnya saja dengan tribun yang nyaman dan enak, lalu pitnya itu nyaman dari segi untuk pembalapnya segala macam. Lalu pains dari value proposition-nya itu sendiri memberikan kesempatan untuk pembalap baru mengikuti ajang ini agar semua pembalap baru itu bisa memiliki kesempatan untuk mengikutinya, walaupun harus melalui beberapa tes. Lalu selanjutnya adalah memberikan sesi tertentu untuk pembalap lama dan baru agar pemenangnya itu tidak monoton, jadi dibedakan kompetisinya. Lalu menyediakan fasilitas kesehatan untuk menanggulangi pembalap yang takutnya terjadi crash atau kecelakaan. Lalu siap sedia terhadap segala risiko cuaca dengan menyiapkan peralatan fasilitas. Misalnya jika hujan, kita harus menyiapkan ban yang khusus untuk hujan, gitu cuy. Lalu selanjutnya adalah mengapa bisnis NASCAR itu bisa rise? NASCAR bisa bangkit karena strategi yang dilakukan itu baik dan selalu membuat inovasi dan kreasi yang baru. Serta mereka belajar dari kesalahan dan mereka memiliki customer penonton yang setia dan banyak juga penonton yang baru yang muncul. Dan banyaknya sponsor yang percaya kepada NASCAR sehingga bertahan sampai sekarang. Dan ajang balapan yang dilakukan itu seru. Dan juga mereka menambah merchandise agar bisa dibeli oleh para penonton. Lalu selanjutnya, mengapa bisnis dari NASCAR itu bisa fall? Itu terjadi karena NASCAR ingin mencoba menarik penonton baru dengan cara melakukan pembuatan sirkuit baru di lain daerah dan wilayah Amerika lainnya. Dengan hal itu membuat warga Amerika Selatan atau tempat awal berdirinya NASCAR itu sendiri merasa diasingkan. Karena beberapa sirkuit di Amerika Selatan itu juga ada beberapa yang ditutup. Dan hal ini membuat penonton di sirkuit menurun drastis. Yang dari awalnya itu bisa mencapai 60.000 penonton, itu berubah menjadi hanya ratusan saja. Dan ini membuat sponsor juga banyak yang hengkang. Solusi untuk NASCAR melalui permasalahan bisnis atau situasi yang dihadapi oleh perusahaan NASCAR tersebut, menurut saya, solusi bisnis agar saat dalam kondisi fall lalu bangkit menjadi race itu dengan menciptakan berbagai ide dan inovasi baru yang kreatif dan inovasi. Hal ini bisa dapat dari survei pasar, lalu merealisasikan apa yang diinginkan sih dari para konsumen itu sendiri. Misalnya saja dengan meningkatkan lagi produknya seperti merchandise-nya yang awalnya hanya membuat baju, topi, lalu itu dikembangkan lagi seperti pembuatan botol minum, tas, atau lain sebagainya. Serta
Terlebih lagi bisa dengan pembuatan film tentang NASCAR sendiri. Bisa dengan melalui dokumenter kejadian-kejadian yang pernah terjadi di NASCAR. Misalnya saja kejadian saat adanya kecelakaan yang besar ataupun konflik persaingan antar pembalap. Hal ini menurut saya bisa menarik interest dari orang-orang atau konsumennya. Dan jika dari race lalu ingin lebih race lagi, itu jika dalam ajang balapannya itu sendiri misalnya saja membuat kompetisi yang baru dengan membedakan antara pembalap baru dan pembalap yang sudah lama. Hal ini bisa membuat pemenang pembalapnya itu tidak monoton dan menciptakan juara baru, sehingga bisa menciptakan nama juara baru dari segi senior maupun juniornya. Lesson learning yang saya dapat dari bisnis NASCAR itu sendiri, banyak sekali pelajaran yang saya peroleh dari studi kasus NASCAR ini. Salah satunya dengan menentukan langkah-langkah yang tepat agar meminimalisir kemungkinan itu terjadi akan buruk. Lalu menerapkan strategi dan merealisasikan secara maksimal agar mendapatkan hasil yang maksimal pula. Lalu kita harus bisa berinovasi lebih baik lagi untuk mendatangkan pelanggan baru dan juga pintar-pintar untuk membaca peluang dan situasi yang terjadi. Dan saya belajar bahwa dengan adanya satu kesalahan itu tidak menggugurkan semuanya, masih ada jalan lainnya yang bisa ditempuh atau diterabas dan mencari jalan lain. Bisa dengan cara apapun, dan mengelola waktu yang ada dan mengikuti perkembangan zaman, karena zaman itu pastinya akan berubah-ubah dan semakin maju, dan konsumen pemikirannya itu pasti akan maju juga. Jadi kita harus mengikuti, atau bisa disebut dengan mengikuti tren. Oke lah cuy, kalau gitu menurut saya dari analisis bisnis NASCAR itu sendiri, jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan bye-bye. Stay cool, man. Cuu.